Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Giovanni Michael Sudadikara dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, kelas C semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Nusa Tenggara Kupang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan buku pengantar Sosiologi Surjono Sukanto bab 6 yang berjudul Lapisan Masyarakat. Yang pertama A. Pengantar. Selama dalam satu masyarakat ada sesuatu yang dihargai, dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya. Maka barang sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem lapisan dalam masyarakat itu. Barang sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat mungkin berupa uang atau benda-benda yang bernilai ekonomis, mungkin juga berupa tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam agama, atau mungkin juga keturunan yang terhormat. Yang berikut B. Terjadinya lapisan masyarakat. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya, tetapi ada pula juga yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan yang sama. Untuk meneliti terjadinya proses lapisan dalam masyarakat, pokok-pokoknya adalah sistem lapisan berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Sistem demikian hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat tertentu yang menjadi objek penyelidikan. Yang kedua, sistem lapisan dapat dianalisis dalam arti-arti sebagai berikut. Pertama, distribusi hak-hak istimewa yang objektif, seperti misalnya penghasilan, kekayaan, keselamatan. Kedua, sistem pertanggaan yang diciptakan oleh para warga masyarakat. Dan yang ketiga, kriteria sistem pertanggaan dapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok kerabat tertentu, milik, wewenang atau kekuasaan. Yang berikut C. Sifat sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan masyarakat dapat tertutup dan dapat terbuka. Yang bersifat tertutup tidak memungkinkan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik gerak pindahnya itu ke atas atau ke bawah. Di dalam sistem yang demikian, satu-satunya dalam jalan untuk masuk menjadi anggota suatu lapisan dalam masyarakat adalah kelahiran. Sebaliknya, di dalam sistem terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan, atau bagi mereka yang tidak beruntung untuk jatuh dari lapisan yang atas ke lapisan di bawahnya. Yang berikut D. Kelas-kelas dalam masyarakat. Kelas sosial adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan, sedangkan kedudukan mereka itu diketahui serta diakui oleh masyarakat umum. Apabila pengertian kelas ditinjau lebih mendalam, maka akan dijumpai beberapa kriteria tradisional, yaitu yang pertama, besar atau ukuran jumlah anggota-anggotanya. Yang kedua, kebudayaan yang sama yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warganya. Yang ketiga, kelanggengan. Yang keempat, tanda-tanda lambang-lambang yang merupakan ciri-ciri khas. Dan yang kelima, batas-batas tegas bagi kelompok itu terhadap kelompok lain. Dan yang keenam, antagonisme tertentu. Yang berikut dasar lapisan masyarakat. Ukuran-ukuran yang biasa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan adalah ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, dan ukuran ilmu pengetahuan. Yang berikut F. Unsur-unsur lapisan masyarakat. Hal yang mewujudkan unsur-unsur baku dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan dalam masyarakat adalah kedudukan dan peranan. Yang pertama, kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya, peritisenya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Yang berikut peranan. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Yang berikut G. Lapisan yang sengaja disusun. Membatasi diri pada uraian tentang sistem pembagian kedudukan dalam organisasi formal yang di dalam masyarakat merupakan bagian-bagian yang khusus. Akan tetapi dikatakan olehnya bahwa faktor-faktor yang terdapat di dalam organisasi itu selalu mempunyai hubungan timbal balik
dengan keadaan di dalam masyarakat luas di mana organisasi itu berada. Kepentingan dan kemampuan individual yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan kemampuan individu. Yang kedua, perbedaan yang menyangkut kesukaran untuk melakukan bermacam-macam jenis pekerjaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan masing-masing jenis pekerjaan. Keempat, keinginan pada kedudukan yang formal sebagai alat sosial atau alat organisasi. Dan yang kelima, kebutuhan akan perlindungan bagi seseorang. Yang berikut H, mobilitas sosial. Yang pertama, pengertian umum dan jenis-jenis gerakan sosial. Gerakan sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Tipe-tipe gerak sosial yang prinsipil ada dua macam, yaitu gerak sosial yang horizontal dan vertikal. Yang berikut tujuan penelitian gerak sosial. Para sosiolog meneliti gerak sosial untuk mendapatkan keterangan perihal keteraturan dan keluasan struktur sosial. Para sosiolog mempunyai perhatian yang khusus terhadap kesulitan-kesulitan yang secara relatif dialami oleh individu-individu dan kelompok-kelompok sosial dalam mendapatkan kedudukan yang terpandang oleh masyarakat dan merupakan objek dari suatu persaingan. Yang berikut ketiga, beberapa prinsip umum gerak sosial yang vertikal. Yang pertama, hampir tak ada masyarakat yang sifat sistem lapisannya mutlak tertutup, di mana sama sekali tak ada gerak sosial yang vertikal. Yang kedua, gerak sosial vertikal yang umum berlaku pada semua masyarakat tak ada. Setiap masyarakat mempunyai ciri-ciri sendiri bagi gerak sosialnya yang vertikal. Yang berikut ketiga, laju gerak sosial vertikal yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik, serta pekerjaan adalah berbeda. Yang berikut keempat, saluran gerak sosial vertikal. Gerak sosial vertikal mempunyai saluran dalam masyarakat. Proses gerak sosial vertikal melalui saluran tadi disebut sosial sirkulasi. Saluran yang terpenting adalah angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, sekolah, organisasi politik, ekonomi, dan keahlian. Yang berikut I, perlunya sistem lapisan masyarakat. Manusia pada umumnya bercita-cita agar ada perbedaan kedudukan dan peranan dalam masyarakat. Setiap masyarakat harus menempatkan individu pada tempat tertentu dalam struktur sosial dan mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban sebagai akibat penempatan tersebut. Dengan demikian, masyarakat menghadapi dua persoalan, yaitu menempatkan individu tersebut dan mendorong agar mereka melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, maka mau tak mau ada sistem lapisan masyarakat karena gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, yaitu menempatkan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya. Sekian dan terima kasih.